Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Syaputra dari Prodi APN Administrasi Pembangunan Negara dengan NPM S01 2019 017 APN 3A. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Keuangan Negara dan Daerah mengenai pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya sistem perekonomian dengan cara menentukan pengeluaran dan pendapatan setiap tahunnya oleh negara yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk regional atau daerah. Pengeluaran pemerintah ini sangat penting untuk menyejahterakan rakyatnya, karena pengeluaran pemerintah ini dilakukan untuk dapat menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan membuat perusahaan-perusahaan berkembang dengan pesat. Nah, hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan yang mereka terima, kesejahteraan bangsa secara menyeluruh pun akan meningkat dan kestabilan ekonomi yang dicita-citakan itu akan tercapai. Bukan hanya itu saja, melainkan pentingnya pengeluaran pemerintah ini untuk dapat menghindari adanya inflasi. Ekonomi di sebuah negara cenderung mengikuti pola ekspansi global atau booming yang diikuti dengan perlambatan ekonomi atau buzz. Untuk dapat mewujudkan itu semua, kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pajak yang harus dibayar. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dapat dibelanjakan, yang cenderung akan meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Hal ini mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menghindari ekspansi berlebihan yang berdampak buruk, seperti adanya inflasi yang tinggi. Intinya, pemerintah mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk dapat mencapai tren pertumbuhan ekonomi secara konstan yang lebih stabil. Adapun jenis-jenis dari pengeluaran negara, yang pertama yaitu menurut organisasi atau bagan anggaran, yaitu ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pemerintah provinsi, kemudian belanja pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, ada belanja pemerintah menurut fungsi. Contohnya itu pelayanan umum, fasilitas umum dan perumahan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada lingkungan hidup, perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, dan kebudayaan, agama, dan pendidikan. Kemudian ada yang ketiga, menurut jenis belanja. Contohnya ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi yang baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah. Contohnya gaji dan tunjangan. Kemudian yang kedua ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial dan belanja perjalanan. Contohnya belanja peralatan kantor, biaya pemeliharaan gedung, dan rumah dinas. Kemudian yang ketiga yaitu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset, untuk menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari belanja modal ini yaitu investasi. Yang keempat ada belanja bunga. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang
baik itu utang luar negeri maupun utang dalam negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dari utang yang sudah ada. Yang kelima yaitu belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat memproduksi, menjual, mengekspor, ataupun mengimpor barang dan jasa. Belanja subsidi ini terdiri dari dua, yaitu ada energi dan ada non-energi. Energi itu terdiri dari LPG dan BBM. Kemudian ada non-energi yang terdiri dari subsidi pertanian dan subsidi bunga kredit program. Kemudian yang keenam ada belanja hibah. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat yang dalam bentuk transfer atau barang kepada pemerintah negara lain yang bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak mengikat. Yang ketujuh ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakatnya guna untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Contohnya dalam bidang pendidikan dan agama. Kedelapan ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja utang, maupun belanja modal. 9. Ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk daerah agar dapat membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Antara lain, transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan terakhir yaitu transfer dana otonomi khusus. Nah, itulah tadi tentang materi yang saya jelaskan mengenai pengeluaran negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini sangat berhubungan atau berkaitan erat dengan pengeluaran negara karena kebijakan subsidi ini merupakan suatu pengeluaran dari pemerintah. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendapatkan harga yang lebih murah. Kebijakan subsidi ini mengurangi harga atau secara tidak langsung menambah pengeluaran pemerintah. Ada beberapa tujuan dari kebijakan subsidi ini. Yang pertama yaitu membantu golongan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kedua yaitu membantu peningkatan produksi. Yang ketiga membantu peningkatan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah tujuan dari kebijakan subsidi itu, adapun contoh-contoh dari kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi itu terdiri dari dua, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Nah, subsidi energi terdiri dari subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua ada subsidi bahan bakar nabati atau BBN. Kemudian yang ketiga ada LPG tabung 3 kilo. Keempat ada LGV. Dan yang kelima ada subsidi listrik. Setelah subsidi energi ada subsidi non-energi. Nah, subsidi non-energi ini terdiri dari yang pertama yaitu subsidi pertanian yang terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih. Kemudian yang kedua ada subsidi bunga kredit program yang terdiri dari KPR atau KUR atau kredit usaha rakyat. Kemudian yang ketiga ada Public Service Obligation atau PSO. Kemudian yang keempat yaitu subsidi pajak.
atau DTP. Jadi pengeluaran negara ini merupakan suatu proses atau suatu tindakan dari pemerintah untuk dapat mensejahterakan rakyatnya agar rakyatnya dapat menjalani kehidupannya di negara dengan baik. Misalnya dengan pengeluaran negara ini sekolah dapat dibangun. Dengan pengeluaran negara ini infrastruktur dapat berjalan dengan baik yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada kebijakan subsidi. Nah, kebijakan subsidi ini merupakan bantuan dari pemerintah kepada rakyatnya untuk dapat mendapatkan biaya yang lebih ringan baik kepada golongan yang lebih rendah. Jadi semua dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang pemerintah bagikan kepada rakyatnya tanpa dibatasi antara satu dengan yang lain. Jadi baik, itulah yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.